Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tema 4, subtema 3, muatan pelajarannya IPA, fokus materinya tenaga surya. Sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Dan keuntungannya, yang pertama itu lebih ramah lingkungan, tentunya bebas polusi. Yang ketiga, sumber energi ada di alam, jumlahnya tak terbatas. Yang keempat, memiliki jangka waktu habis yang lama. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang, akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik, seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya atau sinar matahari. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Nah, ini yang pertama, tentunya ada panel surya. Nah, ini untuk menerima panas matahari, ya. Kemudian diproses, ya, oleh controller di sini. Kemudian masuk atau disimpan di baterai, ya. Ada baterainya. Kemudian diubah di converter, ya. Kemudian baru bisa disalurkan ke alat-alat rumah tangga atau alat listrik yang ada di rumah, ya. Bisa lemari es, kemudian mesin cuci, TV, dan lampu, dan lain-lain. Sekarang amati cara kerja panel listrik tenaga surya berikut. Ya, ini ada panel surya. Nah, dia dialirkan yang namanya ke electric box system. Ya, ini untuk penyimpanan. Kemudian diubah agar bisa digunakan oleh alat-alat listrik yang ada di rumah, ya. Bisa lampu, bisa radio, televisi, dan lain-lain. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ya, bentuknya ini kotak-kotak, bisa, ya, bisa lebih dari satu. Ini banyak banget, ya. Semuanya ini adalah panel surya, ya. Ini mengubah energi matahari menjadi energi listrik, ya, yang tugasnya mengubah energi matahari diserap kemudian diubah menjadi energi listrik. Panel surya pada atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut, ya. Beberapa negara maju yang ada di dunia sudah menggunakan panel surya, ya, yang terdapat di atap-atapnya, ya. Ini lebih ramah lingkungan, tentunya lebih menghemat pengeluaran biaya untuk membayar listrik. Manfaat energi surya sebagai sumber energi listrik: menghemat tagihan listrik, mengurangi pemanasan global, tidak menimbulkan polusi, tersedia melimpah, ya. Asalkan panas terik matahari cukup, tidak mendung terus-terusan. Manfaat energi matahari dalam kegiatan sehari-hari selain untuk energi listrik: yang pertama, sumber energi tak terbatas. Sebagai pembangkit listrik tenaga matahari, sebagai pengisi daya pada power bank, bisa ada power bank menggunakan sel surya. Sebagai penerang alami di permukaan bumi, ya, ini kalau siang hari, membantu mengeringkan pakaian, membantu mengeringkan tanah, membantu dalam proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam. Yang kedelapan, membantu kesehatan tulang, ya. Lanjut, salah satu aplikasi energi matahari adalah kompor surya yang digunakan untuk memanaskan dan memasak makanan. Kompor surya ini secara langsung menggunakan energi matahari dari matahari untuk memasak makanan, seperti halnya tanaman menggunakan energi matahari untuk menyiapkan makanan mereka, ya. Yang tentunya ini ada reflektor, ya. Ini untuk menerima panas matahari, ya. Diterima di sini, kemudian dia nanti dipantulkan, ya, di sini. Ada beberapa bagian, ini bisa dibaca, ya. Kompor surya matahari.
Nah, nanti di sini akan panas ya. Kemudian ini bisa digunakan untuk memasak. Prinsip kerja kompor surya, sebenarnya energi matahari tidak memanaskan makanan, tetapi sinar yang berasal dari matahari berubah menjadi energi panas. Untuk memasak makanan, penutup digunakan untuk melindungi makanan yang disimpan di dalam mangkuk agar panas tidak keluar. Dengan demikian, kompor surya membantu memasak makanan menggunakan sinar UV dari matahari. Kemudian ada oven tenaga surya. Oven tenaga surya adalah peralatan memasak yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energinya. Oven tenaga surya juga didefinisikan sebagai alat yang mengubah sinar matahari menjadi panas sebagai bahan bakar untuk memasak makanan. Kemudian ada pula yang menyebut oven tenaga surya adalah peralatan sederhana yang mengumpulkan panas sinar matahari untuk digunakan sebagai energi penghangat dan pemanas makanan. Ya. Oven tenaga surya ini, secara sederhana prinsip kerja oven tenaga surya adalah mengubah sinar matahari sebagai energi pemanas makanan. Dimulai dengan menangkap dan mengumpulkan partikel cahaya ya, untuk menghasilkan panas, kemudian dipantulkan ke dalam oven melewati kaca transparan sebagai penutup bagian atas oven ya. Nih. Panci logam diletakkan di dalam oven untuk menyerap dan mengisolasi foton yang masuk. Terima kasih, video kali ini sudah selesai. Selamat belajar, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.